Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Ini merupakan lanjutan di video sebelumnya atau seri video sebelumnya terkait dengan penginputan transaksi yang ada di toko elektronik pada bulan Januari 2021. Setelah sebelumnya sudah kita input transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 ya. Nah, di video ini akan dibahas penginputan transaksi tanggal 8 sampai dengan tanggal 10. Oke, di sini ada keterangan warna ya. Di sini saya berikan warna kuning dan warna hijau. Untuk warna kuning ini saya anggap sebagai keterangan penjualan. Kalau hijau itu terkait dengan transaksi pembelian. Oke, kita masuk atau kita lanjut pada transaksi tanggal 8. Nah, di tanggal 8 ini dilakukan pembelian televisi dari PT Sony International sebanyak 10 unit, dibayar tunai 6 juta, sisanya kredit. Oke. Setelah sebelumnya daftar pemasok dari toko Sony International ini sudah ada ya. Kita input, maka kita buat faktur pembelian, kita pilih buat faktur pembelian baru, terus kita sesuaikan keterangan tanggalnya, yaitu tanggal 8 Januari. Nah, jatuh tempo ini bisa kita abaikan atau bisa kita input, kita anggap ya 1 bulan ya pelunasannya, yaitu tanggal 8 Februari. Nomor faktur kita otomatis saja kita pilih pemasoknya, yaitu PT Sony International, dengan keterangan kita copy paste saja dari contoh soal. Terus jenis barang yang dibeli apa saja. Nah, di sini cuman ada kulkas ya, kulkas. Terus total unit yang dibeli sebanyak 10 unit dengan harga satuan tentunya 800.000 ya, karena kita pilih kulkas jadi 800.000. Misalnya kita pilih VCD player, maka di sini juga berubah 500.000. Kalau misalnya ada inputan baru atas persediaan dibeli, maka kita harus lakukan penginputan persediaan barang ya. Kulkas sebanyak 10 unit. Oke, kita pilih buat. Nah, di sini ada keterangan dibayar tunai 6 juta, sisanya kredit. Maka kita pilih buat pembayaran baru. Kita pilih tanggalnya tanggal 8 Januari. Referensi kita otomatiskan, pembayarannya tunai maka kas besar, pemasok dari PT Sony International. Nah, di sini bisa kita copy paste juga. Ini terserah ya sebenarnya. Terus kita ketik 6 juta untuk pembayaran tunainya. Maka dari 8 juta total pembeliannya masih ada hutang yang dimiliki oleh toko elektronik kepada PT Sony senilai 2 juta ya. Kita pilih buat. Oke, untuk make sure kita bisa pilih daftar pemasok. Nah, ini faktur penjualan sudah kita input 1, terus sisa hutang dagang yang dimiliki toko elektronik senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi tanggal 8, dijual 1 unit kulkas kepada Suta seharga 1 juta rupiah secara tunai. Oke, selanjutnya kita input pelanggan terlebih dahulu ya, pelanggan. Nah, sesuai dengan video sebelumnya, untuk memudahkan kita pilih duplikasi saja untuk penginputan pelanggan terakhir ya. Tinggal ubah 11, terus kita ubah juga namanya jadi Suta.
Nah, karena ini kan pembayarannya secara tunai ya, tidak ada kreditnya, kita bisa langsung manfaatkan saja bagian menu penerimaan dan pembayaran. Kita pilih tanda terima baru. Karena kalau kita pilih bagian menginput faktur penjualan itu agak meribetkan ya, kalau transaksinya itu lakukan secara tunai, tidak ada kredit. Tapi ketika perusahaan meminta bahwa seluruh transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus melalui atau menginput faktur penjualannya, maka kita harus menginput faktur penjualannya. Tetapi ini hanyalah contoh soal, dan jika nanti ketika realnya kalian bisa sesuaikan dengan keadaannya. Di sini saya tinggal input saja di bagian penerimaan untuk penjualan secara tunai. Oke, kita sesuaikan tanggalnya 8 Januari ya. Kas besar diterima oleh pelanggan dengan data pelanggan yaitu Suta ya. Nah, jenis barang ini bisa kita pilih. Kita jenis barang yang dijual apa? Itu kulkas. Kita pilih kulkas. Dengan 1 unit kulkas yang dijual harga 1 juta rupiah. Nah, kalau seperti ini juga akan otomatis masuk ke bagian akun penjualan dan HPP-nya juga akan dipengaruhi. Kita tinggal pilih buat transaksi tanggal 8 yang ada sudah kita input. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 8 lainnya, yaitu Wendy membayar hutangnya. Nah, untuk melihat berapa sih sisa utang Wendy, kita bisa masuk ke bagian data pelanggan. Nah, kita cari nama Wendy. Ternyata masih ada sisa hutang Wendy sebesar 2.500.000. Maka kita masuk ke bagian penerimaan dan pembayaran, kita buat tanda terima baru. Januari, referensi kita otomatiskan, kas besar ya, ini pelanggan Wendy, terus Wendy berapa yang kita pilih hutang, hutang dagang, terus beli Wendy 3.500.000. Oke, datanya sudah kita input, terus kita pilih buat. Untuk make sure kita bisa masuk ke bagian pelanggan, terus kita lihat Wendy. Nah, di sini hutang dagang dari Wendy sudah tidak ada. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi tanggal 9, dijual 1 unit VCD seharga 700.000 secara tunai. Nah, di sini tidak ada keterangan kepada siapa. Nah, ini bisa kita langsung bagian penerimaan dan pembayaran. Misalnya no-name ya. Sini daftar keterangan pelanggannya siapa itu tidak ada, jadi bisa kita sesuaikan juga. Kita tidak perlu menginput daftar pelanggannya, namun langsung masuk ke menu penerimaan. Tanggal 9 Januari, referensi kita otomatiskan. Terus keterangannya di sini tunai, maka kas besar diterima oleh siapa ini tidak ada. Kita abaikan saja, terus kita copy paste saja untuk dijual 1 unit. Nah, jenis barangnya apa? Jenis barangnya VCD player 700.000 ya. Oke, transaksi seperti ini juga bisa terjadi tanpa ada keterangan pelanggan ya. Pilih buat. Maka transaksi untuk penerimaan atas penjualan
1 unit VCD telah selesai dibuat. Selanjutnya kita masuk transaksi tanggal 9 lainnya, yaitu dibeli 5 unit kulkas dari PT Nasional secara tunai. Oke, kalau seperti ini kita harus masuk ke bagian faktur pembelian. Kita buat faktur pembelian baru, keterangan tanggal 9 Januari. Jatuh temponya kita bisa sebutkan saja, anggaplah 9 Februari. Nomor faktur otomatis pemasok PT Nasional ya. Ini keterangan tunai. Kita beli kulkas. Nah, kalau keterangan seperti ini hampir sama juga dengan pada saat kita lakukan penjualan ya secara tunai. Kita bisa buat faktur pembelian ataupun langsung melakukan pembayaran atas pembelian ini ya, 5 unit kulkas dari PT Nasional. Oke, anggaplah 5. Di sini keterangannya 5. Kita pilih buat. Nah, karena pembayarannya secara tunai, kita langsung buat pembayaran baru. Kita sesuaikan tanggalnya, tanggal 9 Januari. Referensi kita otomatiskan, pembayarannya secara tunai. Oke. Utangnya itu ada 4 juta rupiah ya. Kita pilih buat. Nah, maka transaksi atas pembayaran di tanggal 9 itu telah selesai kita buat. Nah, untuk memastikan apakah utang yang dimiliki toko elektronik kepada PT Nasional itu sudah tidak ada, utangnya sudah nol. Selanjutnya kita masuk di transaksi tanggal 9 yang lain, yaitu dijual 1 unit televisi kepada Indra seharga 1 juta rupiah secara kredit. Nah, ini kita input daftar pelanggannya. Nah, seperti video sebelumnya, untuk contoh transaksi yang lain kita duplikasi saja ya, agar nomornya ini bisa sesuai. Tinggal kita ubah namanya menjadi Indra. Karena pembeliannya secara kredit, kita perlu input faktur penjualannya. Transaksinya dilakukan pada tanggal 9 Januari. Sini tanggal jatuh tempo misalnya kita pilih 9 Februari ya, 1 bulan untuk pembayaran atau pelunasan hutangnya. Nomor faktur kita sesuaikan saja secara otomatis. Daftar pelanggan kita pilih Indra, terus keterangan kita copy paste saja. Nah, di sini dia beli adalah televisi. Total yang dibeli sebanyak 1 unit, harga satuan 1 juta rupiah. Baik, transaksi untuk tanggal 9 sudah selesai kita input. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 10, yaitu dibeli perlengkapan kantor senilai 500.000. Nah, maka kita masuk ke bagian menu penerimaan dan pembayaran. Kita pilih buat pembayaran baru. Sesuaikan tanggalnya, tanggal 10 Januari. Referensi otomatis. Sini keterangan dibeli perlengkapan kantor senilai 500.000.
Tanggal tulis saja tas besar, kita copy paste keterangan, masuk ke perlengkapan ya, perlengkapan kantor senilai Rp500.000. Setelah semua selesai kita input, kita pilih buat. Oke, selanjutnya kita masuk pada transaksi yang 10, yaitu dibeli 10 unit radio kaset dengan harga per unitnya Rp600.000 dari PT Nasional Syah Kredit. Nah, di sini kan sudah ada daftar persediaan yang kita input. Sebelumnya itu cuma 3 ya. Nah, kalau ada persediaan yang baru, jenis persediaan, maka kita pilih info persediaan barang dagang. Di sini ada kan terakhir kode jenis barang B003, nanti kita pilih B004. Maka pilih input persediaan barang yang baru, terus kode jenis barang kita sesuaikan dengan sebelumnya, berarti 004. Jenis barang yaitu radio kaset. Nah, harga belinya ini Rp600.000. Maka saldo awal untuk harga jualnya itu Rp600.000. Nah, harga jual ini bisa kita input ketika di keterangan soal dikatakan misalnya dengan harga jual misalnya Rp700.000, bisa kita input. Jadi pada saat kita menginput penjualan radio kaset ini, secara otomatis di faktur penjualan itu akan muncul harga jual dari radio kaset. Dan sini untuk kuantitasnya kita abaikan saja karena di keterangan transaksi tanggal 10 ini dilakukan pembelian dari PT Nasional Syah Kredit. Kita pilih buat. Oke, kita lihat daftar persediaan barang dagang. Nah, maka untuk barang dagang radio kaset ini sudah kita input dari harga belinya. Nah, di sini juga harga belinya sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian faktur pembelian. Kita pilih buat faktur pembelian baru. Kita masukkan keterangan tanggal 10 Januari. Tanggal jatuh tempo anggap 1 bulan saja ya. Nama faktur otomatis, daftar pemasok yaitu PT Nasional. Nah, di sini untuk keterangannya kita bisa copy paste saja. Terus jenis barang yang dibeli adalah radio kaset. Nah, di sini secara otomatis harga beli satuannya sudah muncul, yaitu Rp600.000. Nah, di soal diberikan keterangan total yang dibeli kaset radio itu adalah radio kaset sejumlah 10 unit. Maka total pembeliannya yaitu Rp6 juta. Oke, kita pilih buat. Baik, transaksi terakhir di tanggal 10 terkait dengan pembelian jenis persediaan baru yaitu radio kaset sejumlah 10 unit dengan harga beli persatuannya itu adalah Rp600.000. Nah, kita masuk ke ringkasan transaksi. Nah, di sini sudah ada sejumlah transaksi ya yang terjadi, misalnya penjualan televisi senilai Rp3.350.000, terus ada harga pokok televisi HPP-nya nanti akan berkurang ya, total selisihnya itu menjadi keuntungan. Ada penjualan kulkas juga, ada penjualan VCD player. Terus di bagian persediaan akan muncul persediaan yang baru yaitu radio kaset senilai Rp6 juta. Terus ada keterangan hutang. Di sini juga hutang dagang 26 juta. Ini terdiri dari PT Intel 18 juta. Di sini PT Intel belum dilakukan pembayaran sama sekali ya. Di 10 tanggal
di bulan Januari. PT Nasional, terus ada PT Sony Internasional. Terus juga dari 16 transaksi yang diinput, modal MADE juga akan modal MADE di sini juga dari 16 transaksi yang diinput mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari 2021, modal MADE juga mengalami perubahan, itu sisa 190 juta karena adanya penarikan yang dilakukan oleh MADE. Oke, kas di tangan juga tersisa 16.900.000 rupiah, kas bank 55 juta, dan piutang serta akun lainnya. Baik, sekian video pembelajaran terkait dengan bagaimana cara menginput transaksi-transaksi yang ada pada Tokohil Elektronik.